Iya Mas. Ya. Saya sambil minum ya Mas. Ya, sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aryono. Saya berasal dari SSBI Napa. Tapi saya tidak pelatih, saya lebih ke pengurus. Jadi saya agak tertarik tadi dengan Asifa Akademinya. Tadi di pengantar pembicaraan dan di sela-sela ikut menjawab ada pembahasan yang berkaitan dengan integritas gitu ya. Saya yakin integritas ini akan mengantarkan ke kualitas dan profesionalisme. Yang jadi pertanyaan saya dan mohon masukan dari Kut, bagaimana apa yang Kut lakukan di Asifa itu untuk mentransfer integritas ini ke ofisial dan pelatih sehingga mereka mempunyai daya juang, menghargai profesi, kemudian ingin selalu berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana apa yang Kut lakukan di Asifa untuk mempertahankan minat anak di usia pubertas, di usia 13 ke atasnya. Karena rata-rata di Pekanbaru saya lihat di usia 13 ke atasnya agak kesulitan kita. Dan bagaimana cara langkah-langkah yang Kut lakukan untuk mengorbitkan pemain tadi? Apakah misal melalui trial atau gimana, dan apa sih efektifnya untuk mengorbitkan pemain? Terima kasih Dok. Ya. Oke Mas, terima kasih. Jadi memang betul, saat tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa seorang leader itu, ya, seorang pemimpin itu harus memiliki karakter yang bagus. Itu yang saya tekankan kepada semua pelatih-pelatih saya. Di Asifa itu ada koordinator pelatih, ada pelatih-pelatih. Jadi di bawah koordinator selalu saya setiap bulan melakukan meeting dengan tim pelatih, apa-apa saja yang menjadi keluhan-keluhan dari pelatih, tetapi saya selalu tekankan bahwa pelatih harus bisa menjadi contoh yang baik. Contoh. Jadi kita tidak boleh kadang-kadang di tim, kalau saya di tim profesional saya dengar, tapi alhamdulillah di tempat saya tidak pernah ada antara head coach sama asisten, kadang-kadang tidak saling support, ada asisten yang nikam dari belakang, ada head coach kadang-kadang di depan beda, di belakang beda. Itu yang saya tahu. Kejujuran itu yang paling penting saya sampaikan kepada pelatih-pelatih saya, jujur, dan tidak boleh pelatih saya karena banyak orang tua juga, ada orang tua yang mampu, ada yang sedang-sedang saja, dan kadang-kadang mereka melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda ke pelatih. Itu yang saya tidak mau. Tidak boleh, benar-benar tidak boleh. Benar-benar tidak boleh. Mereka harus benar-benar sesuai rule kerja. Ya tentunya saya harus memberikan contoh. Ucapan saya harus benar-benar bisa menjadi patokan dari diri. Saya nggak pernah. Saya kalau saya ibaratnya ngomongnya saya nanti meeting jam 7 bisa ditanyakan sama Coach Miss, biarpun di sini siapapun yang pendapat saya ini melatih untuk kedisiplinan dan kejujuran. Saya bilang kita latihan bis berangkat jam 4. Ada pemain, nggak ada pemain bis berangkat. Pertama mungkin ada 1-2 yang ketinggalan, tapi lama-lama tidak bisa. Akhirnya kita memang paksa pemain itu harus untuk di sini. Nah itulah yang saya sampaikan kepada pelatih saya, harus menjadi contoh. Pelatih itu harus menjadi contoh karena pelatih itu merupakan idola atau figur seorang pemain. Kalau seorang pelatih tidak memiliki figur yang bagus, pelatihnya tidak pernah komitmen, itu pemain udah males, nggak respect kan gitu. Nah, ya pemain nggak respect. Kalau pemain nggak respect, biarpun kita pelatih hebat, pemain nggak respect, mau apa kita? Jadi pelatih itu susahnya seorang pelatih ini adalah bagaimana pemain-pemain itu bisa respect dengan kita. Salah satu pemain bisa respect sama pelatih bisa dari kedisiplinan kita, kejujuran ucapan kita, perilaku kita, dari materi latihan. Itu juga mereka bisa respect. Kalau latihannya yang membosankan, nggak realistis, pemain bisa malas juga, kan begitu. Jadi selain pelatih ini harus menjadi panutan, tanya Coach Miss, kalau saya jalan jalan semua. Saya makan sama pelatih selalu bareng. Artinya biar pemain lihat, oh ya pelatih ini kompak. Kadang-kadang pelatih makan sendiri-sendiri, jauh tidak mau seperti itu. Saya harus menjadi contoh buat pemain-pemain saya. Akhirnya mereka, alhamdulillah di PSBS sedikit masalah pun masalah kami tidak ada. Ya kan saja, semua kompak, semua saling menghargai. Tapi bercandanya cepat, bandel tidak apa-apa. Tapi ketika waktunya serius, dia harus serius.
Jadi itu yang perlu ditekankan kepada pelatih, bahwa pelatih itu adalah figur dari pemain. Makanya kita, ucapan kita, tindakan kita, mentalitas kita harus bisa menjadi contoh. Seperti itu, Mas. Terus tadi yang berikutnya apa, Mas? Mempertahankan minat anak di Iya. Memang usaha segitu tuh memang sangat susah. Yaitu tadi, kita harus selalu memberikan pemahaman untuk apa dia bermain sepak bola. Nanti kalau seumpamanya gambaran, kalau kamu lihat ya, kamu sekarang ini kamu tidak sama dengan pemain-pemain anak-anak lain. Ya, kita waktunya habis latihan istirahat, anak-anak lain kan enggak, Mas, jualan ke sana kemari, mereka kan bebas, benar nggak? Tapi kalau pemain bola tuh jadi pemain bola nggak bisa seperti itu. Tapi kita beri gambaran ke mereka. Oke, mungkin memang inilah yang harus kamu lalui. Tahapan-tahapan ini yang harus kamu lalui. Kamu mungkin tidak bisa seperti anak-anak di luar sana. Tetapi nanti ketika kamu jadi pemain, kamu beda dengan anak-anak yang seperti itu. Masa kamu tidak kepingin jadi pemain sepak bola? Masuk TV, masuk koran, bisa mengangkat harkat martabat orang tua, punya uang banyak, popularitas, apapun juga gampang. Itu rangsangan-rangsangan itu yang perlu disampaikan kepada pemain-pemain anak muda gitu. Ya, itu yang perlu disampaikan. Jadi informasi-informasi, karena anak-anak ini nggak tahu, Mas. Anak ini nggak tahu. Sekarang mungkin ya sekarang tak main bolanya, tapi kalau diberi gambaran bagaimana nanti kedepannya kamu, apalagi kalau punya pemain punya bakat bagus, itu akan lebih cepat. Oke, Mas, apalagi tadi? Memunculkan pemain muda. Ya. Ini saya memang kalau untuk melihat pemain, kejelian pelatih itu nggak ada sekolahnya, Mas. Nggak ada sekolahnya, itu berdasarkan pengalaman. Saya cerita sedikit pengalaman yang saya alami. Saya waktu itu nanti di Persebaya, baru masuk Persebaya. Saya melihat pertandingan Sleman sama salah satu tim gitu ya. Saya melihat Ricky Kambuaya. Saya sebelumnya nggak tahu Ricky Kambuaya siapa, nggak tahu saya. Ketika saya habis latihan, saya lihat TV, anak ini main. Anak ini pegang bola, saya nonton, pas nonton dia pegang bola. Saya ngomong, bolanya ke sana, bener dia. Bolanya harus ke sana ini, dia bener, sesuai. Kalau saya bilang, bolanya harus ke barat bener sama dia. Terus saya mikir, kalau anak ini pegang bola sesuai dengan pemikiran saya ambil anak ini. Main aja, begitu pegang bola, saya bilang, bolanya ke sana, bener ke sana, saya ambil langsung, Mas. Orang nggak tahu Ricky Kambuaya itu siapa. Pertama datang ke Persebaya gajinya cuma 20 juta sebulan. Sekarang di Persib kemarin terakhir 3,5 miliar setahun. Gimana? Dari 20 juta menjadi 3,5 miliar. Sekarang mungkin di Dewa lebih besar lagi dia. Ya, jadi memang kalau saya melihat pemain itu memang nggak ada sekolahnya, itu kejelian. Mungkin juga seringnya jenengan lihat-lihat TV itu bisa juga membantu. Tetapi ya apa ya, ceritanya angin untuk melihat kejelian pemain ini, ya memang ya insting perlu, tetapi ada persyaratan khusus. Kita harus benar-benar paham bagaimana bermain sepak bola yang baik dan benar. Itu.